yang cantik, masih muda, ketua ID Folding Bike Indonesia loh kawan-kawan. Se-Indonesia, dia ketuanya, seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Seli Palembang. Bersama kami para host, saya Andri Batam, Saya Anca. Memanca. Hari ini adalah hari yang spesial untuk kita, teman-teman Seli Palembang. Kita kehadiran tamu spesial yang mana jauh ini dan susah untuk ditemui. Mari kita sambut Ketua ID Folding Indonesia, Tante Ivo. Yeay. Gak ada cheerleadernya, gak ada cheerleader. Baiklah, hari ini kita perkenalan dulu ya. Siapa sih beliau ini? Sejak kapan beliau menjabat Ketua ID Folding Indonesia? Tante Ipo, boleh panggil Tante? Boleh, panggil apa aja. Boleh Tante perkenalan diri dulu. Namanya, Tante dari mana asalnya, mulai menjabat Ketua ID Folding ini sejak kapan? Oke, baik. Halo, pertama-tama saya mau ucapin terima kasih untuk teman-teman Selfie yang undang-undang saya di podcastnya yang luar biasa, baru mulai ya? Ya, baru episode ketiga tuh. Oh, baru episode ketiga. Harusnya saya datang lebih awal lagi, jadi saya bisa di episode pertama. Tapi ini suatu kebanggaan, kesenangan juga, terus juga kehormatan diajak teman-teman untuk masuk podcastnya pada malam hari ini. Kebetulan saya juga lagi dinas di sini. Jadi mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya nama aslinya Purwanti. Kalau panggilannya bisa Tante Ipung. Kalau misalnya di medsos saya mungkin lebih familiar rekan-rekan dengan Ips. Ya, itu sering kita dengar. Itu dia. Terus kalau saya asalnya dari mana ya? Orang tua dari Jogja sama dari Solo. Kalau saya sendiri lahir di Jakarta. Sementara untuk menjadi seorang ketua IDFB itu saya mulai tahun 2021 kemarin di bulan Juni. Nanti sesuai periodenya konon katanya sampai tahun 2025. Wah, kayak presiden tuh. 5 tahun. Lebih malahan. Iya. Itu presiden zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Kita. Seperti itu Om. Oke tuh, kita langsung ke pertanyaan aja tuh ya. Tante kan sering dipanggil Ips nih. Itu sebenarnya ada singkatan apa gimana tuh? Ya. Awal mulanya dipanggil Ips, jadi kayak sekolah anak IPS gitu ya. Jadi teman-teman, Sosial ya. Nah itu dia. Kalau teman-teman sebenarnya banyak yang nebak Ips kenapa nggak IPA gitu kan? Biasanya pada ngejoknya gitu. Sebenarnya saya sendiri jurusannya biologi loh. Oh. Kalau anak biologi seperti apa? Iya. Oke, membelah diri lah pokoknya. Jadi kalau Ips sendiri sebenarnya saya ini tipikal orang yang kurang begitu suka menggunakan nama asli di medsos. Jadi kebetulan di kantor sebenarnya saya dari kata Purwanti disingkat Ipung itu sebenarnya sudah pendek. Cuma entah gimana teman-teman di kantor tuh masih tetap mau lebih pendek lagi. Jadi mereka suka manggil saya Mbak Ips gitu. Jadi saya pikir oh ya medsos saya kenapa nggak pakai itu aja gitu. Toh juga ada beberapa teman yang sudah familiar. Jadi sebenarnya nggak ada singkatan apa sih? Nggak ada. Apa yang memang panggilan sehari-hari di kantor. Iya di kantor aja ada beberapa. Oke, Om Anca ada yang mau ditanyain? Tante ke Palembang ini yang keberapa kali udah? Kalau saya ini sudah keempat kalinya. Oh guys. Kesan pertamanya apa sih tentang kota Palembang? Kalau kota Palembang, setiap kota yang saya kunjungi itu mempunyai keunikan tersendiri, punya ciri khas tersendiri. Yang pasti karena saya hobi kuliner ya. Jadi udah kuliner apa aja nih? Iya, dan yang jelas kalau saya biasanya ke suatu daerah itu lebih banyak dalam rangka tugas dari kantor. Nah, saat ini pun saya ke Palembang dalam rangka tugas dari kantor. Dan bonusnya adalah bisa silaturahmi sama teman-teman di
Palembang. Alhamdulillah. Dan Bisa menurut menyempatkan saya- waktu ya. Betul. Kalau yang sekarang, kesan saya yang sekarang ke Palembang itu better ya untuk udaranya, karena saya terakhir ke sini pas jam Selinas itu saya ngerasain banget yang namanya sesak nafas karena asap ya. Iya. Oh iya. Gitu. Cuma kalau sekarang saya rasanya sudah bisa menikmati event, kita masih pandemi ya. Tuh. Coba tuh kita dari teman-teman Sally Palembang nih pengen tahu awal mulanya tante nih bersepeda nih karena hobi atau memang dari dulu sebelum sepeda lipat ada pemain sepeda lain dulu, apa MTB atau yang lain? Apa memang dari awal tante memang hobi sepeda lipat langsung gitu? Oh, jadi saya Ceritain, awalnya tante nih bersepeda nih. Saya bersepeda itu sebenarnya juga kalau dibanding teman-teman yang lain mungkin saya bukan termasuk kategori senior juga, bukan. Tapi nggak terlalu juga baru gitu seperti pesepeda yang misalnya baru main banget gitu, nggak juga. Jadi saya dulu berawal dari komunitas kantor Om. Jadi komunitas kantor Tahun itu berapa itu? tahun 2014. 2014. Udah lama Nah. dong. Lama. Tapi itu bukan langsung sally. Jadi saya ini dulu main ban besar. Jadi main pakai full sus, kemudian atau touring. Biasanya itu. Nah, di tahun 2017 saya sedikit dipaksa untuk pakai sally. Biasa kan teman-teman ban besar tuh biasanya untuk pakai sally kan agak-agak Aneh apa gitu. sih gitu, Kok sepeda sepedanya lucu taman, gitu ya? gitu, Sepeda anak-anak ya, sirkus, makanya. sepeda anak-anak seperti itu. Cuma waktu itu pun saya sempat tersirat seperti itu. Cuma ya udah saya coba aja dulu dan akhirnya kesininya ya udah jadi keenakan Enakan gitu ya. sampai sekarang. Oke, terus kita balik ke tentang ID Folding Indonesia ini. Mm-mm. Ini kan maaf tuh ya, kan jarang ya seorang cewek tuh biasanya hobi goes karena takut panas, misalnya takut hitam gitu. Tapi tante saya salut gitu. Ya, Pak. Terus gimana ceritanya tante tuh bisa kepilih gitu jadi ketua ID Folding Indonesia? Oh ya, Om aja nanya, Maksudnya? saya juga nanya. Apa saya? proses terjadinya bisa terpilih itu seperti apa tuh? Kok bisa-bisa nama tante gitu yang muncul gitu? Itu dia. Itu dia. Sebenarnya sebenarnya Kita Om. penasaran jadi. Iya, saya juga sih penasaran sebenarnya, masih sampai sekarang belum terjawab gitu. Cuma Takdir apa tuh? ya itu dia. Saya tuh sebenarnya menurut saya yang namanya sepeda itu buat saya benar-benar koridornya sebatas sebagai hobi aja gitu. Saya nggak punya target untuk menjadi ketua atau apapun itu. Aduh, itu jauh dari ini karena menurut saya hobi yang bisa sedikit menghilangkan kepenatan dari rutinitas saya. Nah, itu untuk jadi pertama saya sebelum ketua IDFB kan saya dipilih jadi ketua TOC. Salah satu brand inilah produk sepeda Indonesia. Nah, itu pun dijerumusin. Jadi istilahnya dijorokin untuk jadi ketua. Oke lah, saya terima lah gitu. Terus kemudian juga untuk ketua IDFB ini sendiri, saya pun entah pertimbangannya beliau-beliau itu apa, pengurus yang lama. Saya sudah bilang, kenapa harus saya? Aku bilang gitu aja. Masih banyak yang lain. Saya menyebutkan pun yang lain gitu. Kita pengen wanita kan sudah lama dipimpin pria coba yang cewek. Terus aku juga udah nyodorin beberapa nama. Kenapa enggak tante ini tante aja udah gitu pokoknya gitu. Jadi saya mikirnya langsung aja gitu. ya betul, karena pertama mereka melihat saya dari beberapa kegiatan yang saya selenggarakan. Mungkin saya sudah bisa, sebenarnya sih kalau dilihat pertimbangan dari itu banyak juga sih teman-teman cewek juga yang sudah bisa menyelenggarakan event-event yang kalau menurut saya kapasitasnya juga taraf nasional besar. Cuma entahlah, saya kembalikan lagi aja. Mungkin saya memang diberikan kepercayaan untuk saat ini untuk menjadi ketua IDFB, dan setelah beberapa kali mencoba untuk Om bisa nggak yang lain dulu gitu, karena saya ngerasa saya belum layak gitu. Saya masih termasuknya barulah gitu. Tapi di satu sisi saya pikir orang memberikan kepercayaan saya, kenapa nggak coba saya jalani dulu gitu. Jadi ya sudah, saat ini saya mencoba untuk menjalani dan masih sedikit enjoy sih belum ya Om ya. Karena saya pikir gini, saya ingin mengadakan suatu kegiatan juga IDFB. Saya bukan hanya ingin IDFB sebagai rumahnya pesepeda lipat, tapi juga saya mencoba mengadakan kegiatan seperti saya ketika
memimpin komunitas saya sebelumnya. Cuma kan masih terbentur dengan pandemi ini loh. Ya, Om. banyak Jadi sekali tertunda ya. jadi saya tuh masih maju mundur gitu, mau jalan ini dulu. Tapi aduh gimana gitulah, masih gregetan lah ya gitu. Rencana udah banyak padahal. Ada lah, ya? banyak banget sih juga enggak. Cuma karena saya juga masih meraba-raba konsepnya IDFB seperti apa gitu, yang jelas ya. Untuk ke depan, IDFB itu rencananya apa Tante? Untuk ke depannya? Untuk kedepannya kalau untuk apanya nih Om? Mungkin Apakah ada kegiatan apa? kegiatannya. Kalau kegiatan masih tetap yang fokus utama adalah kegiatan yang pasti program utamanya Jam Selinas itu kan program utamanya Udah IDFB. 2 tahun ini tuh ya. Terakhir di Palembang yang paling 2017. Aku datang dan itu my first Jam Selinas loh. first itu ya. Oh gitu. Yang Magelang kemarin pengen datang tapi keburu Ya. pandemi Wah, kan. pandemi. Apa sih? Berarti Ya? impressionnya Jam Selinas Palembang ya. Iya, itu coba di underline, bold, italic. Itu baru mencoba untuk hadir di Jam Selinas itu di Palembang. Ada bocoran nggak tuh? Kira-kira Jam Selinas berikut ini di mana? Di Purwokerto, Oh, Purwokerto kan sudah udah ya? diumumkan. Sudah diumumkan ya? Jadi awalnya harusnya di 2021 ini di Bali, tapi karena kita terbatas oleh rekan-rekan Bali sudah menyiapkan beberapa programnya, hanya saja keterbatasan kuota dari Pemda setempat. Kan biasanya teman-teman Jam Selinas itu mengadakannya sekitar 2.000 lebih ya pesertanya. Ini hanya dibatasi hanya 100 orang. Pandemi, Jadi better kita Cancel. cancel dulu. Jadi kalau untuk program IDFB ke depan mungkin ya tetap Jam Selinas insya Allah akan kami jalankan. Yang selanjutnya ya mungkin nanti akan ada event-event yang inilah yang lingkupnya kecil-kecil atau mungkin kita lihat situasinya dulu seperti apa Om Iya gitu. benar. Kita berdoa pandemi ini hilang aja lah ya. Amin. Iya, udah lama nih Jam Selinas. Nggak usah ada deh itu kumpul-kumpul varian-varian lagi. penyakit baru gitu Iya. kan ya Om ya. Udah kayak bayi. Kalau goes paling jauh, Tante kira-kira di mana waktu event apa yang paling jauh goesnya? Goes terjauh tante. Goes. Ekor tante goes pokoknya. paling jauh. Aduh, Berapa Nggak kilo? terhitung lagi. Ayo. kalau dibandingin rekan-rekan yang ikut-ikut ultra itu, aduh, saya emang gak ada apa-apanya Om. Setidaknya kan ada rekor pribadi lah. Hanya hobi saja. Paling saya waktu itu pernah Bandung Jakarta. Terus kalau biasa saya punduan ya paling Jakarta Bogor Jakarta itu aja sih. Atau mungkin waktu itu saya pernah ikut TDP itu Tasikmalaya Pangandaran. Itu mah nggak seberapa lah dibanding teman-teman yang lain yang udah ikut ultra itu event-event ultra itu gitu. Event endurance yang jauh-jauh. Gitu. Jadi tuh selama beberapa bulan menjabat ketua ID Folding se-Indonesia ini, gimana tuh rasanya? Ada dinamika atau ada Justru rasanya yang apa ya? gimana Tante rasakan gitu? Kalau saya malah apa ya, saya rasanya tanggung jawabnya kan besar ya Om. Iya karena se-Indonesia kan. Karena semacam ini deh, saya tuh belum ngadain kegiatan di Jakarta. Iya. Tapi saya sudah goes sama teman-teman di daerah. Tapi kan kapasitas saya goes sama teman-teman di daerah itu silaturahmi karena saya memang kebetulan sedang ada tugas dari kantor. Jadi bukan karena memang sengaja ke daerah untuk bermain sepeda, tapi memang alhamdulillahnya kebetulan di beberapa daerah yang saya kunjungi ada teman-teman pesepeda juga yang bisa saya ajak ngumpul, saya ajak silaturahmi seperti itu. Jadi sebenarnya agak beban juga sih Om kalau misalnya saya belum bisa ngadain kegiatan IDFB itu sendiri Iya, gitu. karena terhalang ini pandemi ya. Ya pandemi juga, saya juga masih meraba-raba konsep yang baiknya seperti apa, seperti itu sih Om. IDFB itu pusatnya di mana Tante? Atau ada kantor? Ada sekretariatnya itu di Sekretariat. South City, di The Box Bike and Brew. Itu di South City di Pondok Cabe, Tangerang Selatan apa ya? Daerah sana. Berarti kalau boleh tahu kembali ke flashback, tahun berapa tuh berdiri ID Folding Bike ini? Indonesia, IDFB ya. Kalau IDFB itu dari 11 Maret 2007, kan? Lama sekali kan? sekali ya. Iya, tahun ini udah 14 tahun loh. Masih eksis ya. Iya, sampai dan sekarang. beliau-beliau yang mendirikan itu foundernya itu kan salah satunya Om Azwar. Om Azwar. Yang biasa lebih kita familiar kita kenal dengan Ombak. Ombak. Oh iya. Nah, itu beliau memang
kalau kita dengar dari ceritanya, terus kemudian dari rekan-rekan sampai sebelum adanya FB, adanya medsos-medsos lain, mereka terbentuk di milis seperti itu. Saya tertarik juga sih, gitu. Maksudnya dengar ceritanya beliau-beliau yang sebagai foundernya dan yang dulu member-membernya. Masih ada itu tuh founder-foundernya, orang-orangnya masih ada sampai sekarang. Masih ada. Eksis ya. Istilahnya pembina lah ya. Iya, ketua-ketua sebelumnya juga jadi pembina. Gitu. Selama Tante nih memakai sepeda lipat, ada nggak pengalaman yang lucu atau pernah nggak pengalaman apa yang menurut Tante memakai sepeda lipat ini berkesan? Apa pernah jatuh? Pernah kecelakaan apa gimana? Justru itu Om, saya kemana-mana alhamdulillah nih naik sepeda, saya nggak jatuh. Alhamdulillah. Tapi saya di apartemen cuma jalan dari tempat tidur ke pantry aja bisa jatuh. Masa iya saya di apartemen mesti pakai sepeda kan? Berarti Nggak, alhamdulillah. aman-aman aja ya. Kalau misalnya kesannya gimana kalau sepeda lipat ini menurut Tante? Kalau saya pakai sepeda lipat karena dia itu kan bentuknya apa ya, ringkes ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Saya bisa bawa dia baik itu perjalanan saya domestik ataupun ke luar negeri. Jadi rasanya kepuasan tersendiri kalau kita tuh bisa nenteng sepeda kita ke suatu tempat yang memang kita tuju gitu. Bisa explore ya di kota mana ya. Betul. Dan paling berkesan itu ketika saya bawa sepeda saya ke Jepang. Wih, Jepang. Iya, Om tahu kan di sana bagaimana nikmatnya bersepeda. Oh, sudah Tante? Wah, luar Enak biasa ya? Om. Tahun Saya berapa kalau mau itu, remet 2019 Om. Difasilitasi di sana tuh ya. Jalurnya ini semuanya ya. Dan itu kayaknya kalau benchmarking untuk pesepeda tuh selain kalau teman-teman bilang kan di daerah Eropa bagus ya. Saya belum pernah, malahan sebenarnya targetnya Eropa tahun ini sama teman-teman ada komunitas. Cuma ya itu terhalang pandemi. Cuma Jepang itu menurut saya juga udah luar biasa nyaman lah. Oke guys, sekarang kita melihat pertanyaan nih dari teman-teman melalui IG DM. Tante siap nggak nih, pertanyaannya agak aneh-aneh nih biasanya sih kalau dari netizen kan ngerti lah Tante ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Sally Palembang, anggota Sally, namanya Om Tiko. Iya. Om Tiko nih nanya tuh, tapi Tante jangan marah ya. Iya. Tante nih masih single, sudah berkeluarga ya? Om DM saya aja. Aduh, Om Tiko nih nanyanya, aduh saya jadi gugup nih. Enggak, saya nggak marah kok Om. Ya syukur-syukur nanti ada jodoh kan. Beruang Palembang ya. Manapun itu, yang penting soleh lah ya. Ya, ntar dulu dijawab. Numpang sekalian pertanyaan tuh. Parfumnya pakai apa tuh? Iklan. Oke tuh, silakan tuh dijawab tuh. Oke. Ayo, siap semuanya. Komen ya. Kalau saya single aja ya, kalau jomblo kayaknya ngenes banget. Masih single guys. Ayo yang mau tahu IG-nya. Ada registrasi di Yang mau silakan di scan. nanti ada fit and propernya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Om Udit. Oh, ini ya. Oh, ini live. Pernah Enggak, cinlok enggak, di tidak ada. di pesepedaan nggak Tante? Pernah cinlok gak tuh? Ayo. Nggak cinlok. Karena yang kita tahu nih. Sepedaan, ayo Tante. Cinlok Kan di orangnya pesepedaan. keren nih biasanya. Oh ya. Pernah nggak tuh ada? Oh itu tuh. Wah oke tuh. Oh gitu. Gimana ya? Tapi nggak perlu menyebutkan ini Oh kan? nggak perlu menyebutkan nama. Tunjuk aja siapa. Tolong di tag. Enggak. Teman-teman rata-rata mungkin ya memang mereka baik saja sama saya ya. Jadinya sayanya nggak patut kegeeran. Jadi kalau ada yang perhatian, DM, japri gitu ya, saya pikir ya memang beliau-beliau itu baik aja sama saya. Aman nggak sih jawaban gue? Aman. Itu kira-kira yang DM itu. Yang perhatian. Ya, lumayan lah. Enggak, baik-baik aja mereka baik.
Orangnya baik-baik memang. Aman. Aman ya. Yang mau daftar komen ya. Oke tuh. Lanjut. Terakhir tuh ya. Kesan dan pesan atau tante bisa ngasih pesan dan kesan untuk penonton Sally Palembang yang ada di rumah yang menyaksikan channel ini, boleh tuh dikasih ya apalah menurut tante, apa tetap gue apa gimana gitu. Serah tante. Iya. Pesan-pesannya pokoknya selama di Palembang ini untuk teman-teman Sally Palembang. Iya, untuk teman-teman Sally, utamanya teman-teman Sally Palembang, berkali-kali saya ke sini, tapi 2 kali dalam rangka saya mengikuti kegiatan ada sedikit bersepedanya. Menurut saya masih tetap destinasi yang menarik untuk bersepeda, untuk ketemu silaturahmi, karena saya pikir emang anak-anak Sally Palembang itu asik. Jadi saya mau pokoknya teman-teman Sally Palembang guyup terus ya, kompak terus. Kalau memang ada masalah sebaiknya diselesaikan, dibicarakan dengan baik gitu. Karena kalau menurut saya yang namanya hobi itu ayo dipakai enjoy aja gitu, nggak usah dipakai ribet-ribet gitu. Jadi memang benar-benar buat nambah persaudaraan. Jadi ya seperti itu, kita nikmatin aja. Kita bersepeda, cari sehat, cari saudara, cari berkah semuanya. Jangan lupa adain kegiatan yang sifatnya Cari jodoh. sifatnya sosial. Cari jodoh ya. Oke. Buat yang single loh, cari jodoh, jangan buat yang udah. Oh, tentang ini single semua ini. Depan ini. Panjang. Dilarang nambah pos. Oke, teman-teman Sally Palembang, saya rasa mungkin itu saja yang bisa kami korek informasi dari Tante Ips yang sangat cerdas ini, yang cantik, masih muda, ketua ID Folding Bike Indonesia loh kawan-kawan. Se-Indonesia, dia ketuanya, seorang wanita, kuat, cerdas, goesnya juga kuat sih kayaknya. Masih single, ingat. Buat loading. Dan buat penonton yang ada di rumah yang menyaksikan channel Sally Palembang, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Baiklah, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.